Ustadz, ini kita mau tanya kaitannya dengan sains ya. Artinya bagaimana pandangan Islam mengenai hasil-hasil riset dan penemuan-penemuan para ilmuwan yang terbaru yang mungkin itu tidak tercantum di dalam Al-Quran. Dan hubungannya nanti, apakah benar bahwa Al-Quran itu kitab sains gitu. Sehingga kejadian di sekitar kita ataupun yang kita temukan dalam dunia modern ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, bagaimana Islam memandang sains dan bagaimana Al-Quran menjawab Ustaz terhadap fenomena yang muncul yang itu mungkin baru ditemukan hasil risetnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berbicara tentang penilaian kebenaran. Ini apakah benar ataukah ini tidak benar? Karena penemuan sains sendiri akan menggali tentang beberapa hal yang itu menjadi pertanyaan besar masyarakat. Benar nggak sih ada kayak gini? Benar nggak sih ada kayak gini? Kemudian mereka melakukan penelitian. Kalau kita ditanya, mana sih antara Al-Quran dan sains yang lebih dulu? Al-Quran atau sains yang duluan? Mungkin Al-Quran, Ustaz. Jelas Al-Quran kan? Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam kondisi masyarakat belum mengenal aneka sains seperti yang saat ini kita kenal. Memang ada pengetahuan yang sudah dimiliki oleh mereka dan ada budaya atau teknologi sederhana yang mereka miliki ketika itu, tapi tidak seperti yang sekarang kita jumpai berkembang demikian pesat. Bahkan ada beberapa kondisi yang tidak terjangkau di masa silam sekarang bisa dijangkau dengan adanya misalnya teropong, dengan adanya apalagi misalnya USG dan seterusnya. Sehingga kalau Quran lebih dulu, lalu baru ada sains. Pernyataan mana yang lebih benar? Al-Quran membenarkan sains ataukah sains membenarkan Al-Quran? Sains membenarkan Al-Quran. Sains membenarkan Al-Quran. Jadi kita tidak mengatakan Al-Quran membenarkan sains, karena kalimat ini berarti sains ada lebih dulu, kemudian dinyatakan kebenarannya oleh Al-Quran. Tapi yang lebih tepat adalah Al-Quran dibenarkan oleh sains. Artinya begini, ada beberapa teks dalam Al-Quran yang menyinggung tentang kejadian yang tidak dijangkau oleh manusia di masa dulu. Misalnya tahapan-tahapan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari mudghah, kemudian atau sebelumnya dari alaqah, kemudian dari mudghah, kemudian mudghah jadi idham, lalu fakasawnal idhama lahman, kemudian tulang itu kami bungkus dengan daging. Awalnya segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian ada tulang, lalu tulang itu dibungkus dengan daging, dan seterusnya. Orang dulu nggak ngerti yang seperti ini, dan mereka tidak bisa menjangkau apa yang ada dalam rahim, karena mereka nggak punya teknologi tentang itu. Nah, kemudian belakangan sains membuktikan bahwa apa yang diceritakan dalam Al-Quran ini benar. Tahapan-tahapan manusia yang tercipta dalam rahim sang ibu ini ternyata sesuai dengan realita yang ada. Sehingga dari sini kita mengatakan bahwa penemuan sains belakangan membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh yang lain misalnya, Al-Quran menyebutkan tentang A misalnya. Lalu belakangan orang paham, oh ternyata apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan yaltaqiyan, keduanya saling bertemu. Bainahuma barzakh, di antara keduanya ada barzakh la yabghiyan, sehingga antara satu dengan yang lain tidak saling bercampur. Mungkin ketika ayat ini turun, ada sahabat yang tidak pernah melakukan perjalanan laut sampai menemukan yang seperti ini. Dia cuma membaca, tapi dia nggak tahu akan ada kayak gini misalnya. Lalu orang belakangan melakukan perjalanan, ketika dia menemukan peristiwa di laut ada kayak gitu. Kok ada pertemuan dua lautan, yang satu berwarna biru mateng, yang satu berwarna agak coklat atau biru mentah ya. Tapi airnya tidak saling bercampur. Dan Allah katakan bainahuma barzakh, di antara keduanya ada barzakh la yabghiyan, sehingga antara air satu dengan air yang kedua tidak saling bercampur.
Ketika air 1 dan air 2 ini diambil, lalu dimasukkan ke dalam satu wadah, diaduk, mereka bercampur. Begitu dituang kembali, katanya ada yang melakukan penelitian, air di sebelah itu balik ke asalnya. Nah, anggaplah misalnya ini satu penelitian sederhana, sehingga menunjukkan bahwa sains membuktikan apa yang ada dalam ayat ini benar. Jadinya kita membuat kesimpulan bahwa sains membenarkan Al-Quran, bukan Al-Quran membenarkan sains.